Kadang-kadang tanpa sadar, banyak hal kecil yang kita lakukan sehari-hari ternyata justru menghambat langkah kita menuju kesuksesan. Mulai dari kebiasaan main HP tanpa tujuan, nongkrong gak jelas, sampai belanja barang-barang yang sebenarnya nggak begitu perlu, ini bisa menjadi penghalang besar kalau dibiarkan terus-menerus. Nah, mari kita bahas sejumlah tips untuk mengurangi hal-hal yang kurang penting dalam hidup. Tips yang pertama adalah batasi waktu main HP. Main HP emang seru sih, apalagi kalau lagi santai. Tapi kalau nggak dikendalikan, waktu kita bisa habis hanya untuk scroll sosial media atau nonton video yang nggak ada habisnya. Coba, mulai sekarang atur waktu khusus untuk main HP. Misalnya aja hanya setelah semua pekerjaan selesai, atau PR-nya harus sudah selesai, atau hanya melakukannya di jam-jam tertentu saja. Dengan membatasi waktu main HP, teman-teman bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Misalnya belajar skill baru, membaca buku, atau mengerjakan tugas yang sudah lama tertunda. Waktu yang tadinya terbuang sia-sia bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih produktif. Selain itu, membatasi main HP juga bisa membantu teman-teman menjaga kesehatan mental. Soalnya terlalu lama di depan layar bisa bikin kita stres dan kecanduan. Makanya, mari kita lebih bijak dalam menggunakan HP. Tips yang kedua adalah mengurangi nongkrong yang nggak jelas. Nongkrong bareng teman memang asik, apalagi kalau sedang butuh refreshing. Tapi kalau terlalu sering nongkrong tanpa tujuan, waktu dan energi teman-teman bisa terbuang sia-sia. Coba evaluasi, apakah nongkrong itu betul-betul bermanfaat atau hanya sekedar mengisi waktu kosong? Kalau memang teman-teman mau bersosialisasi, pilihlah momen yang memang penting. Misalnya merayakan sesuatu atau diskusi tentang hal yang positif. Dengan begitu, waktu yang dihabiskan untuk nongkrong jadi lebih bermakna dan tidak sekedar buang-buang waktu. Teman-teman juga bisa mengganti waktu nongkrong dengan aktivitas lain yang lebih bermanfaat, seperti ikut komunitas, belajar hal baru, atau olahraga bareng. Selain menambah skill, teman-teman juga bisa memperluas jaringan pertemanan yang lebih positif. Tips yang ketiga adalah hindari belanja barang yang tidak perlu. Godaan belanja online memang besar ya, apalagi kalau sedang ada diskon atau promo menarik. Tapi sebelum memutuskan membeli sesuatu, coba dipikir lagi, apakah barang itu memang betul-betul dibutuhkan atau hanya keinginan sesaat. Dengan menahan diri untuk tidak membeli barang yang nggak penting, teman-teman bisa hemat dan mengalokasikan uang untuk hal yang lebih bermanfaat. Misalnya aja untuk investasi, menabung, atau ikut kursus yang bisa menunjang pekerjaan. Selain itu, mengurangi belanja impulsif juga bisa membantu kita dalam lebih bijak untuk mengelola keuangan. Kita jadi lebih sadar mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan, sehingga tidak mudah tergoda oleh iklan atau tren sesaat. Tips yang keempat adalah jangan berlebihan menghadapi sosial media. Sosial media ini memang tempat yang seru untuk berbagi dan mencari informasi ya. Tapi kalau kita lebay menanggapi apa yang ada di sana, teman-teman bisa jadi mudah iri, stres, atau bahkan terjebak dalam drama yang nggak penting. Coba lebih santai deh dalam menggunakan sosial media. Jangan membandingkan hidup kalian dengan orang lain, apalagi dengan artis atau influencer yang kehidupannya memang berbeda. Dan ingat, apa yang terlihat di sosial media belum tentu sama dengan kenyataannya. Selain itu, hindari juga terlibat dalam pertengkaran yang gak ada ujungnya di forum online atau di kolom komentar. Fokuslah pada hal yang bisa memberikan inspirasi dan motivasi, dan bukan yang justru membuat kalian merasa kurang atau marah-marah atau berantem dengan orang yang tidak dikenal. Tips yang kelima adalah membuat prioritas harian. Setiap hari mestinya ada banyak hal yang ingin kalian lakukan. Tapi tanpa prioritas yang jelas, teman-teman akan kebingungan dan akhirnya malah tidak menyelesaikan apa-apa. Mulailah dengan membuat daftar prioritas harian, mulai dari yang paling penting sampai yang bisa ditunda. Dengan membuat prioritas, kalian jadi lebih terarah dan tahu mana yang harus dikerjakan lebih dulu. Waktu pun jadi lebih efisien dan teman-teman bisa merasa lebih puas karena berhasil menyelesaikan hal-hal yang penting. Selain itu, membuat prioritas juga membantu teman-teman mengurangi stres karena pekerjaannya jadi tidak menumpuk. Kalian bisa membagi waktu dan lebih baik dan tetap punya waktu untuk istirahat atau melakukan hobi. Tips yang keenam adalah belajar mengatakan tidak. Kadang-kadang orang itu suka ngerasa nggak enakan untuk menolak ajakan atau permintaan orang lain.
Padahal itu bisa mengganggu rencana kalian sendiri. Belajar berkata tidak itu penting supaya kalian bisa fokus pada tujuan dan tidak mudah terdistraksi. Dengan berani menolak hal-hal yang nggak penting, kalian bisa menjaga waktu dan energi untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat. Nggak perlu ngerasa bersalah karena setiap orang punya prioritas masing-masing. Selain itu, berkata tidak juga bisa membantu kalian lebih menghargai diri sendiri. Kita jadi bisa lebih tegas dalam menentukan batasan sehingga tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Tips yang ketujuh adalah atur jadwal istirahat dan produktivitas. Bekerja keras memang penting, tapi jangan lupa untuk mengatur waktu istirahat juga. Kalau kalian bekerja terus-menerus tanpa ada istirahatnya, hasilnya malah bisa menurun karena terlalu lelah. Cobalah untuk membuat jadwal yang seimbang antara waktu produktif dan waktu istirahat. Misalnya aja setelah 1 jam bekerja, ambillah waktu katakanlah 5-10 menit untuk istirahat. Dengan begitu, teman-teman bisa tetap fokus dan bersemangat dalam menghadapi aktivitas. Selain itu, waktu istirahat yang cukup juga bisa membantu menjaga kesehatan fisik dan mental, dan teman-teman jadi lebih siap untuk menghadapi tantangan dan tidak mudah stres. Tips yang ke-8 adalah evaluasi diri secara berkala. Jangan lupa untuk selalu evaluasi diri. Coba luangkan waktu setiap minggu untuk melihat kembali apa saja yang sudah dilakukan, mana yang masih bisa diperbaiki, dan apa yang perlu ditingkatkan. Dengan evaluasi rutin, teman-teman bisa lebih sadar akan kebiasaan-kebiasaan yang masih menghambat kesuksesan. Teman-teman juga bisa menemukan cara baru untuk menjadi lebih baik dan lebih efisien dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Selain itu, evaluasi diri juga akan membantu kalian tetap termotivasi dan tidak mudah menyerah. Karena kemajuan sekecil apapun tetap patut untuk diapresiasi dan dijadikan semangat untuk terus berkembang. Semoga tips-tips ini bisa membantu teman-teman untuk mengurangi hal-hal yang gak penting dan semakin dekat dengan kesuksesan yang kalian impikan. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.